فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعاظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد المكرمون والmuhtaramun, para guru, para asatidz yang hadir di tengah kita doakan senantiasa sehat lahir batinnya. Allah karuniakan keberkahan ilmu, keberkahan usia, keberkahan rezeki, sehingga mereka terus bisa memimpin kita, mengarahkan kita pada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Derby imam kita hari ini, Ustaz Ali Akbar, Ustaz Doni. Kalau bicara banyakkan jenggot, banyakkan beliau saudara. Kudunya dia yang di sini. Kata Pak Ketua tadi, alhamdulillah punya sekretaris semangat. Jadi hidup terus masjid dalam penuh kegiatan yang baik. Mudah-mudahan semangatnya itu menular kepada jamaahnya. Amin ya rabbal. Para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak haji, barangkali ada ketua RT, ketua RW yang ikut, ketua komplek, tadi di sini komplek tadi. RT. Kalau saya ada komandan komplek namanya. Karena dekat Puspom tuh masjidnya, jadi ada komandan komplek. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan kali ini kita semua dalam naungan berkah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah tanggal 23 Sya'ban. Udah kayak lagu Krisdayanti ya. Tinggal menghitung hari. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sampai hari ini doa yang terus kita panjatkan sejak Rajab tiba, walaupun diperdebatkan hadisnya, tetapi secara maknawi semua kita jika memahami Ramadan itu begitu besar manfaatnya, agungnya, maka tentu doa ini menjadi sebuah doa yang senantiasa kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tidak pernah kering lisan ini mengatakan setiap hari, bahkan setiap ba'da salat kita minta kepada Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Alhamdulillah Rajab kita lewatin. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Alhamdulillah sebagian besar Sya'ban sudah kita lewatin. Mudah-mudahan sampai Allahumma balighna Ramadan. Amin ya rabbal. Sebab kematian itu rahasia Allah. Orang hari ini sehat, bisa jadi besok sakit dan meninggal. Dan sebaliknya, tanpa sakit, tanpa sebab, orang dengan sangat mudah bisa meninggalkan dunia ini. Gak perlu ditabrak motor, gak perlu ditabrak mobil, tabrak laler aja bisa manjur. Maka tema besar kita disampaikan ke saya, mungkinkah ini Ramadan terakhir kita? Jemaah sekalian, setiap Sabtu Ahad saya harus menyetorkan kegiatan saya ke keluarga saya. Sebab anak dan istri suka nanyain, Abi Sabtu Ahad besok ada agenda enggak? Saya begitu dapat kabar dari Ustaz Derby, saya langsung sampaikan temanya ini jam segini di Masjid Al-Bayyinah. Mertua saya usianya udah 70 tahun lebih. Begitu baca flyer itu, mungkinkah ini Ramadan terakhir? Tak sadar air matanya menangis. Nyampain ke saya, Pak, kalau bisa tema jangan itu apa? Besok-besok kalau bikin flyer kegiatan jangan itu.
Lah saya nggak bikin Bu. Saya diundang. Temanya mungkinkah ini Ramadan terakhir kita. Dia udah kepikiran. Sampaikan ke saya, kalau Mbah nggak nyampe, kata dia, tolong fidyahnya dibayarin, tolong sholat tarawihnya diniatin untuk kebagian pahalanya. Masya Allah, kalau sempat takjil iftar, kalau punya rezeki, kata dia, kalau Mbah udah nggak ada, tolong siapkan setiap hari buat takjil, niatkan pahalanya buat saya. Orang kalau sudah dikasih tanda-tanda maut begitu Pak ya. Tapi kalau orang masih sehat bugar kadang lupa. Kalau kulihat sebagaimana harapan kita, dan kita punya harapan yang besar kepada Allah Jalla Jalaluh, dan sebagian besar doa kita sudah dikabulkan, kita yakin balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita dalam bentuk syafaatnya yang kita sangat perlukan Pak. Kita udah berapa kali ketemu Ramadan? Pertanyaan itu bisa kita jawab sesuai usia kita. Saya udah masuk 43. Berarti 43 tahun saya ketemu dengan Ramadan. Pertanyaannya, apakah selama 43 kali saya ketemu Ramadan, la'allakum tattaqun, itu udah nyampe? Tujuan akhir Ramadan kan gak banyak, cuma satu, la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, sudah 43 kali saya ketemu Ramadan, kira-kira nih saya berubah apa enggak? Pertanyaan itu kembali kepada kita semua. Sebab bisa jadi kita terjebak pada situasi di mana Ramadan hanya sebatas seremonial saja. Ntar juga pergi Ramadan. Ya Ramadan datang, ya udah. Kita puasa, kita tarawih, lebaran, jalan-jalan, selesai. Jangan sampai kita terjebak pada situasi semacam itu. Tema besar kita mengingatkan kepada kita, mungkinkah ini Ramadan terakhir buat kita? Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita bagaimana kurikulum persiapan menghadapi Ramadan, agar Ramadan itu benar-benar Ramadan yang istimewa buat kita. Ya kan? Salah satunya misalnya Rasulullah SAW disebut-sebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau tercinta, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pernah aku melihat engkau berpuasa sebanyak ini selain di bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Emang kita sama Nabi bedanya dikit Pak. Kalau Nabi dikit makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit makan. Kalau Rasul tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Nabi nontonin tuh Pak, Aisyah jadi saksi, kata Aisyah, Rasulullah tuh Sya'ban full puasa. Nah kita dengan alasan munggahan, itu kata munggahan ya? Munggahan, tawakupan, penutupan, diundang sana, diundang sini. Sya'ban bukan malah puasa, malah banyak makan. Bener gak? Haji begitu gak? Kita mah Nabi beda ya, Nabi mah nyiapin Ramadan luar biasa. Kata Aisyah, aku menjadi saksi Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, Rasul, kenapa Anda berpuasa di bulan Sya'ban? Karena inilah keistimewaan Sya'ban, turfa'ul amal. Inilah diangkatnya laporan-laporan amal kebaikan kita. Amal soleh kita diangkat selama 1 tahun. Di bulan Sya'ban inilah diangkat. Dan kata Rasulullah,
ana ahabbu, aku sangat cinta ketika amalku dianggap inni shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Bisa jadi kita amal kita dilaporin kita lagi munggahan, Pak, lagi makan. Rasul ngadepin Ramadan siap-siap amalnya diangkat dengan penuh persiapan, lagi puasa. Itu aja udah beda sama kita. Jadi kita ngarepin Ramadan istimewa, tapi budaya kita membuat kita jauh dari Nabi. Maka saya di kampung saya, Ceger, Pak, saya sampaikan tawakufan acara apa munggahan malam, jangan siang, jangan pagi. Kalaupun acaranya pagi atau siang, nasinya dibungkus, saya bilang. Terakhir saya diundang pengajian penutupan Ibu Majelis Ta'lim. Saya bilang, saya mau datang tapi tolong jangan ada prasmanan makan. Kita hormatin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kalau kita nggak puasa jangan makan rame-rame dah. Kagak enak sama Nabi, saya bilang. Maka dibungkus tuh Pak semua, kolong pada WC. Tawakufan malam juga. Alhamdulillah kalau malam kan bebas. Semalam saya tawakufan sekalian ruahan akbar di RT saya. Saya bilang kalau malam mah bebas, mau makan apa juga silakan. Tapi kalau siang minimal kita hormatin kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW menghadapi Ramadan dengan puasa full. Ya enak lama Nabi, ngakunya cinta Nabi, ngakunya ittiba sama Nabi. Tapi sepanjang Sya'ban kerjaannya cuman makan. Dah itu satu persiapan kan. Jadi kita kalau bicara Ramadan istimewa, Ramadan kita tahun ini Ramadan terakhir, walaupun udah mau habis di Sya'ban ya minimal jangan makan siang-siang, jangan diseringin lah. Apalagi yang masih punya utang. Waduh, ini masih kesempatan nih beberapa hari, dilunasin dulu dah utangnya ya. Kalau udah gak sanggup ya bayar fidyah dari sekarang. Jangan sampai nanti utangnya numpuk, Ramadan kemarin masih punya utang, nambah lagi Ramadan ini. Bayar fidyah lah kalau nggak sanggup. Ya, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi, kita bisa mengittiba terhadap Nabi sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, kemudian bicara bulan Sya'ban, banyak orang-orang tuh terjebak pada persiapan-persiapan yang sifatnya materialistis. Apalagi dia pedagang, pebisnis. Kemarin saya diundang IZI, Pak. IZI, tahu IZI? Inisiatif Zakat Indonesia tuh yang dicondet. Di rumah sakit Yarsi ya, di daerah Cempaka tuh. Salah satu pembicaranya bilang, Pak, ini Ramadan ini sebetulnya secara kacamata Indonesia kita lagi dalam kerangka menghadapi ekonomi yang carut marut, kata dia. Ini senada dengan setiap sore, Pak, istri saya pulang. Kebetulan istri saya plat merah. Setiap sore dia pulang curhat terus, pusing nih, nggak bisa ngapa-ngapain, anggaran dipangkas. Biasanya ada kerjaan, nggak ada kerjaan di plat merah, Pak. Padahal dikasih kerjaan juga nganggur. Nggak ada kerjaan juga nganggur. Kenapa emang nih? Wah, semua anggaran dipangkas. Waduh, semuanya ribet, nggak ada kerjaan katanya. Buat apa? Ngebelain makan siang gratis buat rakyat Indonesia biar nambah gizi katanya. Semua, Pak, elemen. Saya pulang ke kantor, di kantor ada istrinya, suaminya kerja di BRIN juga sama.
sampai berebut kantor untuk rapat karena nggak boleh rapat di luar lagi. Semua anggaran dipangkas. Malam saya ketemu komandan kepolisian juga demikian. Saya tanya, Pak Komandan gimana? Dipangkas juga? Udah biasa katanya. Sejak COVID dipangkas katanya. Carut marut ekonomi kita nih digambarkan kalau nggak datang Ramadan, Pak, kalau nggak datang Ramadan nih, urusannya kita bisa ribut terus bangsa kita. Tapi kata para ahli mengatakan jangan sampai kita terjebak pada pesimisme, sebab Ramadan datang bawa keberkahan. Ramadan datang bawa pertolongan. Ramadan tuh Pak, orang jualan gorengan aja habis. Padahal depannya gorengan, sampingnya gorengan. Itu kira-kira kalau bukan berkah apa namanya? Sepanjang jalan orang jualan lontong Pak, tapi habis nggak? Maka kata dia kita mesti optimis, Ramadan datang nolong kita. Kalau nggak ada Ramadan Pak, ekonomi kita akan terus turun. Tapi insya Allah dengan Ramadan datang, optimis kita, roda ekonomi akan menggeliat. Terutama sudah dipastikan infak, zakat, sedekah itu akan naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Dengan itu semua roda ekonomi akan berputar dan bersemangat. Orang mau pergi pulang kampung, tiket dibeli walaupun mahal, betul gak? Ini bagian dari keberkahan yang Allah berikan datang di Ramadan. Jadi kita mesti optimis bahwa Ramadan datang. Sebelum datangnya aja udah bikin banyak berkah, apalagi dia datang nanti insya Allah. Itu yang pertama perlu kita tanamkan. Yang kedua, di bulan Sya'ban ada 3 ayat turun. Yang pertama ayat tentang perintah puasa, satu paket tuh. Dari 183 sampai 180 berapa? Tentang puasa. Bukan 183 doang tuh Pak ayatnya turun, tapi satu paket lengkap 183 sampai 180. Ya carilah ya. Sya'ban itu pertama, perintahnya puasa. Pertengahan Sya'ban Rasulullah menerima perintah puasa Ramadan. Yang kedua, ayat tentang turunnya perintah berselawat juga di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini pun turun di bulan Sya'ban. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat, yaitu turunnya perintah untuk menggantikan arah kiblat dari tadinya mengarah ke arah Palestina, Baitul Maqdis, diperintahkan Allah pindah haluan menjadi ke Masjidil Haram. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah 144. Ini menjadi pengingat buat kita betapa Sya'ban itu sebetulnya istimewa. Jadi orang banyak lupa, lalai dengan Sya'ban karena belum tahu betapa Sya'ban itu sebetulnya istimewa. Salah satu keistimewanya adalah terjadi peristiwa ini, di mana Rasulullah SAW sejak dapat perintah sholat, sejak peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah sholat sudah diperintahkan menghadap Baitul Maqdis. Yang sebelumnya dapat perintah sholat wajib, sebelum peristiwa Isra, Rasulullah sholatnya menghadap Ka'bah, sebagaimana warisan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Tapi begitu dapat perintah sholat wajib 5 waktu setelah Isra, maka Rasul disuruh menghadap Baitul Maqdis di Mekah. Rasul nggak keberatan, masih disiasatin. Salahnya begini Pak. Ini misalnya Baitul Maqdis, di sini Ka'bah.
maka Rasulullah ada di tengah-tengah. Maaf, di belakang. Ini Ka'bahnya Rasul. Jadi Ka'bah di tengah, Rasul di belakangnya. Jadi Rasul tetap menghadap Ka'bah, tapi dia tidak melanggar perintah Allah, dia tetap menghadap Baitul Maqdis. Selama di Mekah nggak pernah dia masalah. Dia terima perintah Allah itu. Tapi begitu hijrah, situasi politik tidak menentu, Rasulullah sampai dihargai 100 ekor unta, maka turunlah perintah hijrah. Rasul sampai di Madinah, dan di Madinah ini jadi masalah. Kenapa? Rasul harus membelakangi Ka'bah. Berapa lama Rasul salat mantatin Ka'bah? Lebih kurang 17 bulan. Selama itu pula Rasulullah selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia mengadahkan ke atas langit. Selesai sholat, pulang dari masjid lihat langit, pergi dari masjid lihat langit, keluar dari rumah dia lihat langit. Seolah-olah dia menyampaikan kepada penguasa langit, tapi dia nggak berani untuk mengatakan bahwa ya Allah pindahin lagi dong ke Ka'bah. Nggak berani menyampaikan, cuman diem aja. Kalau bahasa kita apa? Gerutu. Gerutu apa namanya? Bergumam dalam hati. Cuman lihat dalam ke atas langit gitu. Maka Rasulullah 17 bulan lebih menghadap ke atas langit agar kiranya Allah ngelihat dan memperhatikan dia. Akhirnya setelah Allah perhatikan Rasul, Allah lihat Rasul yang betapa sedih karena Rasul diejek terus sama orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, katanya Islam agama baru, agama penyempurna, tapi kok nyontek kita katanya. Kok kiblatnya sama sama kita, ngadep Baitul Maqdis. Itu Rasul setiap keluar dari masjid ketemu Yahudi, sedihnya bukan main. Dikata-katain nyontek terus, plagiat. Ya Islam ternyata sama sama kita, kiblatnya nyontek kita. Maka selama 17 bulan itu Rasulullah ngadepin langit, ngeliatin langit terus. Sampai akhirnya ketika sholat zuhur, di rakaat ketiga turunlah perintah Allah 144 Al-Baqarah. Di mana kata Allah disebutkan ketika itu juga Jibril mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu, rubahlah kiblatmu. Jadi rakaat ketiga itu Pak, 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, rakaat ketiga dan keempat pindah Rasul bergeser, dia menghadap Ka'bah. Sekarang diabadikan masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Nanti kalau sempat ada rezeki pergi umroh, pergi haji ke Madinah, mampir lihat Masjid Qiblatain. Sayangnya dulu sebelum orang Islam Indonesia datang melakukan hal yang aneh, Qiblatain itu dibikin tanda Pak. Ini imam yang terakhir nih, mimbar tempat imam terakhir. Di sana ada garis hijau di atas pintu tuh. Ada garis hijau menandakan dulu pernah dijadiin kiblat. Tapi orang Indonesia pergi umroh ke sana, sholat menghadap sana Pak. Ini orang Indonesia ini kebiasaan salah satunya. Katanya ngarang berkah, dia sholat menghadap sana, diperhatiin sama askar, maka dilaporin. Sejak itu pula itu dihapus, udah nggak ada tandanya lagi. Jadi sekarang cuma satu kiblatnya, nggak kiblat lain lagi. Itu orang Indonesia tuh Pak, oleh-olehnya. Dulu kata orang tua saya pergi haji, kalau mereka pergi ke Jeddah, transit ke Jeddah dulu, itu mereka diajak untuk lihat masjid terapung di Jeddah, di atas laut. Namanya masjid apa saya lupa. Tapi tiba-tiba orang Indonesia datang ke sana ziarah, ngapain Pak? Merayakan ulang tahun di atas masjid itu. Dilihat askar, dilaporkan ke pemerintah Arab, sekarang udah nggak boleh lagi ziarah ke masjid apung. Siapa yang merubah? Orang kita.
Indonesia. Jadi kita banyak berbuat peraturan di Arab Saudi gara-gara kita. Dulu ziarah, ada orang jamaah haji meninggal nih, datang kita haji di sana meninggal, dimakamkan, itu kita boleh ziarah, Pak. Tapi gara-gara orang Indonesia datang ziarahnya lama banget, ngangkat tangan seolah-olah berdoa di atas kuburan, seolah-olah minta kuburan, maka sejak saat itu jamaah haji gak boleh lagi lihat jamaah yang meninggal di makam. Terakhir saya kemarin 2019 tuh ada jamaah saya meninggal ibu-ibu, itu kita cuma lewat doang di mobil, gak boleh turun, doa ini di dalam mobil. Lagi-lagi yang berubah aturan gara-gara orang Indonesia. Di Indonesia itu unik. Bertemunya Adam dan Hawa di Jabal apa? Jabal Rahmah. Kalau pergi umroh, pergi haji, kalau nggak ke situ nggak abdul katanya. Itu wajib katanya. Padahal itu bukan hal yang disunahkan. Tapi orang Indonesia maksa. Ayo dong ke Jabal Rahmah, saya pengen foto di sana. Itu orang Indonesia itu. Sampai di Gua Hiro itu kan sempit, Pak. Kalau lagi musim haji itu berebut masuk ke Gua Hiro. Tapi orang Indonesia dibilangin jangan sholat di situ, nggak ada anjuran sholat di situ. Tapi mereka tetap sholat walaupun rukunya itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, adalah insya itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa Fathul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum